Dia sangat mengerti. Dia memang orang cerdas. Memang terus terang kalau undang-undang tidak membatasi 2 periode lebih, bisa 3 periode, saya masih pilih Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang tidak gampang menggantikan Pak Jokowi ini, tidak gampang. Anda sudah lihat semua daerah-daerah itu terakomodir dalam membangun infrastruktur. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini infrastrukturnya gimana? Ini yang dibongkar oleh orang-orang yang kerdil, pikiran-pikiran yang sempit, hal-hal yang kecil, yang di tempatnya nggak kelihatan, bolong-bolong jalan, itu yang dimaki-maki untuk membesar-besar. Ini sudah arahnya kepada politik pembusukan. Joko Widodo itu memang orang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menghadirkan berita tentang orang nomor 1 di Indonesia ini. Sosok presiden yang selalu dikagumi oleh rakyatnya. Sosok presiden yang approval ratingnya sampai hari ini sudah 90%. Ya, Joko Widodo adalah satu-satunya presiden di bangsa ini yang begitu luar biasa, yang selalu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Tak ada seorang pun di bangsa ini yang bisa menyaingi Presiden Joko Widodo. Kedewasaannya, kesederhanaannya menunjukkan bahwa seorang Joko Widodo memang sangat mulia. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan mungkin cuplikan-cuplikan video berikut ini merupakan sebuah tamparan keras untuk para pembenci Jokowi seperti Riza Ramli, Amin Rais, Rocky Gerung, Niko Silalahi, Said Didu, dan lain-lain. Mari kita simak bersama-sama. Dia sangat mengerti. Dia memang orang cerdas. Memang terus terang kalau undang-undang tidak membatasi 2 periode lebih, bisa 3 periode, saya masih pilih Pak Jokowi. Iya. Kenapa? Karena memang tidak gampang menggantikan Pak Jokowi ini, tidak gampang. Anda sudah lihat semua daerah-daerah itu terakomodir dalam membangun infrastruktur. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini infrastrukturnya gimana? Ini yang dibongkar oleh orang-orang yang kerdil, pikiran-pikiran yang sempit, hal-hal yang kecil, yang di tempatnya nggak kelihatan, bolong-bolong jalan, itu yang dimaki-maki untuk membesar-besar. Ini sudah arahnya kepada politik pembusukan. Dan rakyat sudah pintar, rakyat sudah menikmati pembangunan di seluruh Indonesia itu. Contoh nih, saya sejak lahir di Kalimantan Barat, ya, itu kapal yang masuk ke Kalimantan Barat dengan penduduk 4,5 juta saja, itu tahu hanya 3.000 ton. Bayangin, sejak saya lahir sampai sekarang, umur saya sudah 75 tahun. Bayangin tuh, sekarang zaman Jokowi, ada pelabuhan dibikin untuk Kalimantan Barat yang bisa memuat 80.000 ton. Artinya apa? Kedua, kita bicara bensin.
Di Papua itu, waduh, kita harga dulu 6.000 sampai 8.000, di sana 80.000 1 liter. Sekarang kok zaman dia bisa satu harga. Ya jadi saya tidak bisa diajak main-main politik ya, sebab saya juga orang politik ya, cuman saya baru di politik ini baru 52 tahun itu saja. Tapi sampai sekarang saya kan berada di tempat kalian semua dan menjadi teman kalian dari dulu kan saya, bukan baru sekarang. Dan saya juga pernah jadi loper koran, saya pernah jadi kuli pelabuhan ya. Dan untuk saya sebagai rakyat kecil, saya menikmati betul kepemimpinan ini. Dan ini dari hati yang paling dalam bulan yang baik, hari yang baik ini harus kita ungkapkan secara jujur. Pak, kalau untuk Pak tadi kalau PDIP mungkin belum sempat ketemu ya Pak, atau mungkin nggak ada wacananya. Tapi kalau untuk Ganjar sendiri, apakah dari Hanura akan berlangsung ketemu, ada deklarasi langsung? Saya kira nggak perlu itu. Saya kira Anda ini yang akan menyampaikan message ini. Itulah gunanya media, cetak, elektronik, online. Ini menjadi penting. Kenapa? Ini hari saya ngomong itu sampai di telinganya Pak Ganjar, dan saya yakin saya juga kenal Pak Ganjar ya, pasti Anda punya tulisan itu sampai ke telinga, kamera Anda pasti sampai ke matanya, dan dia tuh cerdas. Nah itu ada kemiripan, begitu kira-kira. Projo, kenapa sih kalian selalu salah mengartikan? Kalian berkata menunggu arahan dari Bapak Jokowi tentang dukungannya kemana. Pak Jokowi tidak mungkin menyebutkan nama-nama dukungannya, karena Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang baik ya, tidak mau menyinggung seseorang. Tetapi dari sikapnya, dari perkataannya kita bisa menilai. Jangan terlalu kental kawan untuk membuat kopi yang rasanya kemanisan, boleh kopi pahit biar sehat ya. Pak Jokowi itu mendukung Ganjar Pranowo ya, sebagai satu darah partai, tidak mungkin ke yang lain. Pak Jokowi juga tidak mau membuat Pak Prabowo tersinggung, karena memang Pak Prabowo adalah menterinya. Ya, kemajuan yang bisa kita lihat, jadi saya apresiasi banget, semoga Bapak tetap sehat selalu. Bapak Jokowi semoga sukses, sehat selalu, Indonesia tambah jaya. Dalam pemerintahan Pak Jokowi ini, negara ini benar-benar menjadi negara yang luar biasa. Senang sekali. Ini kan saya liburan dari Mojokerto ke rumah sepupu, terus alhamdulillah bisa ketemu Bapak Jokowi. Kaget aku, nggak nyangka. Ya ramah dingin orangnya, salaman juga HP-ku dipegang-pegang. Maksudnya kayak sama rakyatnya tuh apa ya? Kayak deket banget. Dipanggil, alhamdulillah Pak, berkah ketemu Bapak Presiden. Dipanggil rasanya senang banget di sana. Susah dari sana sampai ke Brebes ini Pak, padahal hamil muda loh. Berapa ini? Goceng aja Pak, kalau Pak Jokowi yang beli. Goceng aja dan murah. 5.000. 5.000. Jangan salah Ibu, jangan salah Ibu. Ayo, jangan salah Ibu dan Jokowi ya. Goceng. Jangan salah Ibu. Ayo. Jadi orang benteng ya goceng ya? Iya, udah kelamaan 35 tahun di sini. Yang Budi Asih digusur Pak, saya itu Pak. Pindah sini ya. Waduh. Nih. Ya. Alhamdulillah dibeli Pak Jokowi menambah rezeki. Amin. Alhamdulillah.
ibadahnya lancar. Amin. Makasih ya, Bu. Kembali Pak Adin, Pak Jokowi kembali. Oh, terima kasih banyak buat saya ya. Ketika orang Thailand kagum dengan kedekatan Jokowi dan It's rakyatnya. very exciting and I think it's fabulous. The president and the people can be connected, and also not only the diplomatic community, and it's very simple but meaningful way to kick off the chairmanship of ASEAN by Indonesia. Kesalahan terbesar Jokowi adalah menikam hati rakyat dengan cinta. Dengan brutal, dia mengobrak-abrik Nusantara agar terbangun dari tidur panjangnya. Rakyat merindu, dalam cinta menggebu-gebu. Namun, Jokowi ingin jadi pengkhianat. Dia ingin lari dari tanggung jawab. Setelah menanam benih-benih cinta di hati rakyat negeri ini, dia ingin pergi begitu saja. Jangan berpikir semudah itu, Ferguson. Dengarkan suara rakyatmu yang tak akan rela dengan kepergianmu. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini? Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara? Apa mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat? Nah, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mencaci maki dan yang menghina dina Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah manusia-manusia sampah, orang-orang munafik, manusia-manusia frustrasi, manusia-manusia yang otaknya itu sangat picik, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa dan negara ini. Mungkin ini adalah sapaan awal saya yang tepat ketika kita menyimak sejumlah cuplikan video tadi. Bagaimana mungkin ketika kita mendengar ungkapan hati yang begitu tulus, yang begitu jujur dari rakyat, membuat kita pun menjadi terharu. Kita terharu karena merasa kasihan
dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau sudah berjuang, bekerja keras untuk membangun bangsa ini, tetapi masih saja anak-anak bangsa yang terus mencaci maki, yang terus mencampakan dan menghina-hina dirinya. Suara rakyat jelata tadi menunjukkan kejujuran yang sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa ini. Sebentar lagi kita ketahui bahwa seorang Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo. Dia akan kembali menjadi rakyat jelata. Tetapi saya secara pribadi merasa yakin dan percaya bahwa nama dari seorang Kiai Haji, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini, sampai akhir hayat pun orang-orang rakyat jelata akan terus mengenangnya di hati. Nama Jokowi akan selalu terlukir, akan selalu terukir indah di sanubari kita, di sanubari orang-orang yang mampu untuk bersyukur dan berterima kasih, orang-orang yang tahu untuk mengucapkan bahwa Joko Widodo itu adalah seorang presiden yang sangat hebat. Tetapi bagi para pembenci, bagi para manusia munafik, bagi para manusia yang sedang frustrasi, manusia yang rasa sakit hatinya sudah akut dan selalu membenci dengan Bapak Presiden Joko Widodo, jangan tunggu Jokowi sampai selesai dari masa jabatannya. Mungkin hari ini mereka sudah benci dan sudah muak dengan seorang Joko Widodo. Dan itu hanya sekuku hitam, hanya segelintir orang. Karena fakta membuktikan approval rating dari seorang Presiden Joko Widodo itu sudah mencapai 90%. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi juga saya merasa terharu. Terharu di mana kita mendengar suara rakyat jelata yang begitu jujur menyampaikan siapa sosok Presiden Joko Widodo itu yang sesungguhnya. Dalam muatan video tadi juga kita melihat bagaimana ketegasan yang bisa diperlihatkan oleh seorang Joko Widodo ketika anggaran APBN dan APBD malah disalahgunakan. Bukannya harus belanja barang-barang di dalam negeri, tetapi mereka harus mengimpor barang itu dari luar negeri. Sangat masuk akal ketika Joko Widodo harus marah. Ketika Joko Widodo harus tegas. Apa yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo itu merupakan bukti rasa cintanya kepada Indonesia ini. Bukti rasa cintanya kepada rakyatnya. Kita pasti terharu ketika melihat sosok Jokowi yang sehumble itu dengan rakyatnya, yang sesederhana itu ketika dia bertemu dengan rakyatnya. Kapan lagi kita bisa menjumpai sosok pemimpin seperti Joko Widodo ini? Semoga saja
cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita, bisa menyadarkan kita bahwa di pemilu 2024 nanti kita mampu untuk menggunakan hati nurani kita untuk memilih pemimpin yang setidaknya bisa menyerupai Bapak Presiden Joko Widodo ini. Suatu hari nanti, saya yakin dan percaya ketika Joko Widodo selesai dari tugasnya, pasti akan ada air mata. Kita hanya bisa menangis. Karena saya sangat yakin dan percaya seorang Joko Widodo pasti akan selalu di hati. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.